Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Selamat malam para penikmat kisah horor. Malam ini saya akan membawa kalian ke sebuah tempat yang dikenal dengan nama Kampung Mati. Sebuah desa yang dulunya ramai dengan kehidupan, namun kini hanya menyisakan sunyi, misteri, dan cerita menyeramkan yang dituturkan turun-temurun. Siapkan diri kalian, karena setelah mendengarnya, mungkin kalian tidak akan pernah melihat sebuah kampung dengan cara yang sama lagi. Dulu, kampung ini adalah kampung yang makmur. Sawah terbentang luas, anak-anak berlarian di jalan tanah, dan setiap malam terdengar suara gamelan dari balai desa. Warganya hidup rukun, penuh gotong royong. Hampir tidak pernah terdengar ada masalah besar. Namun, semua itu berubah pada suatu malam bulan purnama. Tiba-tiba terdengar suara gamelan yang sangat keras dari balai desa. Warga keluar rumah dengan heran, karena malam itu tidak ada yang sedang mengadakan hajatan. Tapi anehnya, suara gamelan terdengar jelas, diiringi keramaian seperti pesta besar. Keesokan paginya, sebuah keluarga ditemukan mati mengenaskan. Wajah mereka hitam legam, seolah terbakar api, padahal tidak ada tanda kebakaran sama sekali. Setelah itu, kejadian serupa terus berulang. Satu persatu warga kampung menghilang atau ditemukan mati misterius. Hingga akhirnya, dalam waktu singkat, seluruh kampung itu kosong. Sejak hari itu, orang-orang menamai tempat itu Kampung Mati. Bertahun-tahun berlalu, kampung itu menjadi tempat terlarang. Tidak ada yang berani masuk, apalagi di malam hari. Namun, rasa penasaran terkadang lebih besar daripada rasa takut. Ada 3 orang pemuda yang nekat masuk ke kampung itu, ingin membuktikan bahwa semua cerita hanyalah mitos. Saat melewati jalan tanah menuju kampung, suasana mendadak berubah. Angin berhenti, suara jangkrik hilang, dan hawa dingin menyelimuti tubuh mereka. Semakin dekat, aroma anyir tercium, seperti bau bangkai yang membusuk. Rumah pertama yang mereka lewati tampak reot, namun dari dalam terdengar suara orang sedang memasak. Bunyi kayu terbakar, panci yang diaduk, dan aroma nasi mengepul dari tungku. Padahal rumah itu jelas-jelas kosong dan berdebu. Salah satu pemuda memberanikan diri mengintip ke dalam. Ia melihat sosok perempuan berambut panjang jongkok di depan tungku. Wajahnya pucat, matanya kosong, lalu perlahan menoleh ke arahnya. Mata itu hitam pekat dengan lingkar merah menyala. Pemuda itu menjerit ketakutan, hampir jatuh tersungkur. Meski gemetar, mereka terus berjalan ke tengah kampung. Dari arah balai desa yang roboh, terdengar suara gamelan semakin keras. Awalnya samar, lalu berubah jadi sangat nyata seperti pesta besar di dalamnya. Dengan hati-hati mereka masuk ke dalam balai desa. Di dalam, mereka melihat sekelompok orang duduk melingkar. Wajah mereka pucat, pakaian lusuh, tubuh kaku seperti mayat. Tiba-tiba, semua sosok itu menoleh serentak, menatap dengan tatapan kosong. Musik gamelan mendadak berhenti. Suasana hening. Begitu hening, sampai detak jantung terdengar di telinga. Dalam sekejap, satu persatu sosok itu menghilang, meninggalkan ruangan kosong berdebu. Namun, yang lebih menyeramkan adalah ketika salah satu pemuda mendengar namanya, dipanggil dari arah panggung balai desa. Suaranya lembut, persis seperti suara ibunya. Ia hampir menjawab, namun kedua temannya cepat-cepat menariknya keluar. Karena mereka tahu, siapapun yang menjawab panggilan di kampung itu tidak akan pernah kembali. Ketiga pemuda itu berhasil keluar dari Kampung Mati dengan ketakutan luar biasa.
Namun beberapa hari kemudian, salah satu dari mereka jatuh sakit. Tubuhnya panas, kulitnya menghitam, dan wajahnya gosong, mirip dengan nasib warga kampung dulu. Akhirnya ia meninggal dengan cara yang misterius. Dua pemuda yang tersisa tidak pernah lagi berani menceritakan detail apa yang mereka lihat. Mereka hanya berpesan, jika ada yang memanggil namamu di kampung itu, jangan pernah menjawab. Sampai sekarang, jalan menuju kampung mati masih ada. Beberapa orang yang tidak sengaja lewat mengaku mendengar suara gamelan samar atau langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Itulah kisah tentang kampung mati, sebuah tempat yang dipercaya bukan lagi dihuni manusia, melainkan makhluk yang tak kasat mata. Apakah menurut kalian kampung itu benar-benar ada, atau hanya cerita untuk menakut-nakuti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, berhati-hatilah jika suatu malam kalian melewati jalan sunyi. Siapa tahu, ada suara gamelan yang memanggil dari kejauhan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan ingat, jangan pernah berjalan sendirian di tempat yang tidak kalian kenal.